uji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ati Afriani, guru di SMK Nurul Huda Tegowenu, Kabupaten Grobogan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dengan mengambil materi KD 3.3 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Submateri menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, dicek dulu itu sampahnya ada apa tidak. Kalau ada diambil. Oke, diambil, di tempat sampah ya. Terus bajunya yang belum masuk dimasukkan dulu yang rapi. Sudah semuanya? Yes. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Dipimpin ketuanya siapa ini? Siapa? Reza? Oke, Reza dipimpin aja. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Yang pertama Estiul Farid Handayani. Oke. Laila Saidatun Nafisa. Nurvita Sari. David Prasetyo. Syarifuddin Hidayat. Siti Mutmainah. Ayu Ulandari. Emrizal Munajid. Aditya Fitri Alaya Rizky. Himatul Alia. Eva Agung Pratama. Sofi Nurul Anwar. Ahmad Reza. Cepi Chandra Kirana. Muhammad Ilham Mustafa. Sofa Wisnu. Ini kemana izin? Zidan Maulana. M. Aura. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, hukum di Indonesia itu kan banyak. Kalau di sekolah itu namanya tata tertib, ada tata tertib, itu namanya hukum. Siapa yang tidak mematuhi tata tertib akan mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman. Contohnya apa? Lari. Terlambat sekolah, terlambat masuk sekolah, dihukum lari. Terus selain itu tidak mengerjakan PR tepat waktu, mendapatkan hukuman, PR-nya ditambah atau gimana, terserah gurunya. Itu namanya tata tertib. Ketika tidak memakai seragam sesuai dengan perintah aturan sekolah, akan mendapatkan sanksi. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalian umurnya berapa? Sudah ada 17 tahun apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau naik motor tidak membawa SIM, belum umur 17 tahun, boleh apa tidak? Tidak. Nah, di sini ada yang pakai motor tapi belum punya SIM. Berarti kalian melanggar hukum. Nah, ketika berarti besok lagi tidak boleh naik motor kalau belum punya SIM. Gitu ya.
HAM. Nah, itu juga ada hubungannya dengan hukum. Nah, siapa yang tidak mematuhi hukum akan melanggar, akan mendapatkan sanksi. Negara kita adalah negara hukum. Jadi semuanya harus ada hukuman. Nah, kemarin itu ada kasus namanya kasus Ferdi Sambo. Tahu apa tidak? Tahu. Nah, polisi Ditembak polisi. menembak polisi. Ditangkap polisi. Kan lucu ya? Diadili polisi. Diadili polisi. Berarti itu semuanya polisi. Nah, Ferdi Sambo adalah seorang polisi. Itu malah namanya itu program polisi. Dia itu polisinya polisi. Biasanya itu menangani kasusnya polisi. Malah sekarang dia itu mendapatkan kasus. Nah, namanya polisi kan seorang yang menegakkan hukum, mengayomi masyarakat, malah dia melanggar hukum. Berarti dia itu gimana, tidak menjalankan kode etiknya, kan seperti itu. Nah, kita nanti setelah mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum, diharapkan kita itu sadar akan hukum. Nah, kan kemarin itu ada kasus COVID-19, kemana-mana harus pakai masker. Sekarang pun juga harus seperti itu, harus menjalankan protokol kesehatan. Itu juga merupakan aturan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, memahami sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Yang kedua, menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Nanti kita akan belajar tentang mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Nah, indikatornya berarti kita itu nanti belajar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, ini nanti kita penilaiannya ada 3 ya, penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu sikap kalian, cara mempresentasikan, cara mengikuti pembelajaran, cara menjawab pertanyaan. Nah, itu namanya sikap. Nanti pengetahuan itu sejauh mana materi yang kalian pahami itu seperti apa. Terus keterampilan itu keterampilan kalian ketika kalian berpresentasi. Selanjutnya Ibu pengen kalian itu membuat kelompok ya. Ayo kalian membuat kelompok dulu. Nah, sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, kalian kan namanya setiap rumah, setiap tanah itu kan ada pajak bumi dan bangunan. Nah, itu dibayarkan. Itu berarti sesuai dengan hukum. Coba Ibu mau tanya, di sini ada yang bawa motor toh? Nah, itu motornya sudah dibayar apa belum pajaknya? Sudah. Berarti kalian taat hukum. Keren sekali. Selanjutnya, seluruh anggota keluarga dilengkapi dengan akta kelahiran. Di sini ada yang belum punya akta? Sofi sudah punya akta belum? Sudah. Berarti diakui oleh negara. Kalau dia tidak punya akta berarti belum punya. Bukan, kalau akta kan itu surat tanda kelahiran. Ya, berarti belum diakui negara kalau dia belum lahir. Terus setiap keluarga memiliki kartu keluarga. Di sini ada yang belum masuk di kartu keluarga. Siapa? David belum masuk akta keluarga. Masuk. Berarti sudah punya nomor induk kependudukan. Nah, dengan nik ya. Terus setiap warga yang sudah berusia 17 tahun memiliki KTP. Yang 17 tahun siapa ini? Saya. Nah, 17 tahun. yang sudah 17 sudah punya KTP apa belum? Belum. Besok urus ya, karena KTP itu sangat penting sekali. Terus ini sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Kalau Senin ya OSIS. Kalau waktunya kita
SPP? Nah, berarti kalian tidak mengikuti aturan sekolah. Nah, kalian harus bayar SPP biar sesuai dengan aturan. Nah, kalau kalian bayar SPP-nya tiap bulan kan nanti orang tua kalian tidak datang. Selanjutnya mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal. Kalau jadwalnya PPKN berarti kalian harus membawa buku PPKN. Kalau pelajaran PPKN kok pakainya matematika, berarti kalian tidak punya jadwal. Nah, jadwal itu sangat penting. Itu gunanya itu biar kalian itu menjadi pribadi yang rajin, terstruktur seperti itu. Lanjut. Nah, ini sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati tetangga dan orang yang lebih tua. Kalian kalau di rumah itu patuh sama orang tua apa enggak? Disuruh mandi ya mandi. Patuh apa enggak itu? Tidak. Nah, mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Misalkan Mbak Laila disuruh mencuci pakaiannya orang tuanya, ya berarti harus mematuhi, kan tugasnya mencuci pakaian, adiknya mencuci piring, terus kakaknya menyapu, itu kan namanya aturan. Kalau ini di lingkungan masyarakat berarti misalkan ada ronda malam, berarti kalian harus mengikuti ronda malam itu sesuai dengan jadwal. Terus mematuhi kebiasaan-kebiasaan yang ada. Kalau di masyarakat misalkan tamu tidak boleh menginap atau bertamu lebih dari jam 9, itu namanya aturan. Nah, itu harus ditaati. Ketika ada tamu udah jam 9 kok tamunya Mbak Laila cowok sisa itu tidak pulang-pulang, itu berarti harus ditegur. Mas, ini sudah jam 9 lebih, berarti harus pulang. Seperti itu ya. Nah, ini sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ketika kalian berkendara harus memakai helm. Nah, selain itu harus punya SIM. Nah, itu pajak motornya harus aktif. Nah, tidak boleh telat. Itu berarti sesuai dengan hukum. Mematuhi perintah yang sah. Ketika ada aturan-aturan ya harus mematuhi. Mentaati undang-undang lalu lintas. Nah, ini memiliki SIM bagi pengendara motor. Kalian berarti kalau belum punya SIM tidak boleh naik motor. Misalkan, Bu, aku kan itu naik motornya di lingkungan rumah saja, itu tetap membahayakan. Kalau belum punya SIM, namanya membuat SIM kan harus ada tesnya. Ketika kalian lolos tes itu mendapatkan SIM. Kalau belum punya SIM berarti belum lolos tes. Paham sampai sini? Lanjut. Nah, ini coba Ibu mau tanya ke Mas Cepi. Mas Cepi, ini kenapa anak tersebut sudah pakai helm, sudah rapi, tapi tetap ditilang polisi? Apa penyebabnya? Karena masih 3 umur dan belum mempunyai SIM. Pintar sekali, karena ini masih SMP ya. SMP kira-kira umurnya 13 sampai 15. Walaupun sudah pakai helm tetap ditilang karena belum punya SIM. Paham? Nah, ini sesuai aturan apa tidak ini? Mas David, siapa mana? Mas David. Nah, ini sesuai dengan aturan apa tidak? Sesuai apa tidak? Ya. Kenapa sesuai? Siapa yang bisa jawab kenapa bisa sesuai dengan aturan ini? Karena berjalan di zebra cross untuk menjalan. Pintar sekali, karena berjalan di zebra cross. Kalau menyeberang itu ya harus di zebra cross. Kalau tidak itu membahayakan. Zebra cross berarti tempat untuk menyeberang. Itu ya. Selanjutnya ini kesalahannya di mana ini? Melawan arah. Ini gimana? Ini ada yang ke sini, ada yang ke sana. Nah, ini membahayakan. Nanti kalau ada motor tiba-tiba menyelip, nanti terus kena ini kan membahayakan ya. Walaupun terus selain itu, pakai helm. Nah, tidak pakai helm
Yuk. Ingat judulnya ya. Aduh, males banget deh di rumah terus. Ah, main ke rumah Sultan aja deh. Loh, Mauza, kamu mau kemana, nak? Ojo mau main ke rumah Sultan dulu mah. Ya ampun, Mauza, sekarang itu kan lagi pandemi. Lebih baik mainnya di rumah aja ya, nak. Aduh, tapi Mauja pengen main ke rumah Sultan mah. Habisnya Mauja bosan main sendirian terus. Ya sudah, tapi kamu harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, nak. Ingat untuk selalu memakai masker dengan benar, lalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan terakhir, selalu mencuci tangan pakai sabun dengan rutin ya, nak. Iya mah iya. Ya udah mah, Mauja jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya, nak. Iya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sultan. Sultan. Waalaikumsalam. Oh, kamu Zah. Tan, aku main ke rumah kamu ya. Aku soalnya bosen nih main di rumah terus sendirian. Kita main PS yuk. Iya Zah, nggak apa-apa. Tapi ini aku mau makan dulu ya Zah. Ya udah Tan, nggak apa-apa. Aku tungguin kamu makan dulu. Abis itu baru kita main PS. Iya, tapi masker kamu di mana Zah? Kok kamu nggak pakai masker sih? Kamu tadi kesini nggak pakai masker ya Zah? Hehe, aku males Tan, pakai masker. Abisnya sakit mukaku kalau pakai masker dulu. Wela Zah, kamu mau apa? Kena COVID? Nggak boleh gitu Zah. Kita tuh harus memakai masker tahu. Karena dengan memakai masker kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Kalau kita nggak patuh, yang ada penyebaran virus corona nggak kelar-kelar Zah. Ah, udahlah Tan, yuk main sekarang. Kalau gitu aku nggak mau bukan apa-apa Zah. Aku takut nanti kenapa-napa. Lagian sekarang tuh lebih baik di rumah tahu. Udah Zah, aku nggak mau main dulu. Lagian kita harus tetap di rumah aja. Loh, kok aku ditinggal sendiri sih? Ah, gimana sih Sultan? Ya udah deh, mending aku main sendiri aja. Loh, Mauza, kamu kenapa, nak? Kok muka kamu pucat banget toh? Badan Mauja panas mah. Astagfirullah, Mauza, badan kamu panas banget, nak. Kamu tadi ngapain aja toh, nak? Mauja tadi muter-muter aja kok mah. Terus kamu tadi pasti tidak pakai masker kan? Enggak mah. Astagfirullah, Mauza, oh kamu bandel toh, nak? Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke rumah sakit ya. Takutnya kamu kena COVID-19, nak. Biar bisa dipastikan dulu ya. Wah, Mauja nggak mau kena COVID mah. Setelah kita belajar sikap yang sesuai dengan hukum, terus melihat video yang sesuai dengan hukum, gambar-gambar sikap yang sesuai dengan hukum. Tadi kan Ibu menugaskan kalian membuat pertanyaan yang akan diajukan ke kelompok lain. Nah, coba kelompok 1 pertanyaannya apa? Boleh 1, boleh 2. Sebutkan contoh hukum atau aturan yang ada di sekolah kita dan bagaimana kalau kita melanggarnya. Nah, ya. Kelompok lain sambil mencatat pertanyaan ya. Sekarang sudah kelompok 1 ada 1 pertanyaan saja. Oh, ada lagi ya yang lain mencatat. Silakan. Bagaimana caranya kita agar sadar hukum? Oke, lanjut. Sudah kelompok 1 sudah, hanya 2. Sudah. Oke, sekarang kelompok selanjutnya. Sebutkan sikap yang sesuai hukum di lingkungan rumah. Nah, kelompok lain mencatat pertanyaannya ya. Hanya 1 atau ada lagi? 1. Lanjut. Kelompok selanjutnya. Apakah membolos sekolah melanggar hukum? Nah, oke. Sudah
dicatat ya. Sekarang diskusi, boleh mencari di modul, di buku catatan, boleh di internet. HP-nya dimanfaatkan, tidak apa-apa ya. Oke, sekarang berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian. Nanti dipresentasikan di depan ya kalau sudah. Oke. Diskusinya sudah apa belum? Nah, ini kelompok berapa yang mau maju? Mau maju? Kelompok 3? Oke, kelompok 3 ya maju ya. Yang lain nanti boleh bertanya kepada kelompok 3 ketika konfirmasi. Oke, silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Bagaimana caranya agar sadar hukum, yaitu menyadari bahwa hukum baik untuk kita dan dapat menciptakan ketertiban. Yang kedua, sebutkan contoh hukum yang ada di sekitar kita, yaitu datang sekolah tepat waktu, tidak membolos, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Apabila kita melanggar akan mendapat hukuman sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, sebutkan sikap yang sesuai hukum di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, membayar pajak PBB, tidak semena-mena terhadap saudara, menghormati orang tua. Ada pertanyaan atau tidak? Ada. Apakah kalian pernah melanggar hukum? Ada yang lain? Ada. Bagaimana supaya agar tidak melanggar hukum? Ya, menjawab dari kelompok 1 dulu ya. Pernah tidak memakai helm saat naik motor. Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dengan soal bagaimana upaya agar tidak melanggar hukum, yaitu memiliki kesadaran bahwa hukum untuk kebaikan bersama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan luar biasa. Nah, tadi kita sudah mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tadi kalau di sekolah itu ada tata tertib. Nah, kita tidak membolos sekolah, datang sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan aturan. Nah, itu sesuai dengan hukum. Kalau di lingkungan keluarga kita membayar pajak, kita punya akte kelahiran, punya kakak, punya KTP kalau sudah 17 tahun. Nah, di masyarakat kita memakai helm ketika berkendara. Seperti itu ya. Paham? Sekarang kita akan belajar menggunakan kuis. Nah, Ibu kasih soal menggunakan aplikasi Quizizz. HP-nya boleh disiapkan dulu. 1, 2, 3. Silahkan.
Itu diklik salah satu. SE. Yang kedua ada Sofi dan yang ketiga ada Cepi. Kalian luar biasa nih, peringkat 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya ibu akhir ini ya timnya ya. Selamat buat Reza ya, tepuk tangan buat Reza, Sofi dan Cepi. Oke. Nah, kalian sangat luar biasa tadi, peringkat pertama diduduki oleh Reza, terus Sofi, yang ketiga ada Cepi. Selamat. Nah, semoga dengan kuis ini kalian nambah wawasan lagi dan nanti minggu depan kita semakin baik, kita akan belajar menggunakan aplikasi yang lainnya ya. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang HEM. Tadi kan pengertian HEM, nah kita nanti lebih ke pelanggaran-pelanggaran HEM seperti itu. Nah, untuk sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo. Nah, kita sudah belajar dari awal sampai akhir, belajar tentang sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan rumah, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Setelah itu diakhiri dengan kita mengerjakan soal menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dipimpin doa ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat.